sekalian disilakan duduk. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus telah rela mati untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita umat yang berdosa. Namun, dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari saat ini dengan penuh kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Karena hanya Tuhanlah yang mampu untuk memulihkan kehidupan kita. Bersama kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kepadamu Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, jika dalam kehidupan kami setiap hari kami menyakiti hati sesama kami, baik itu orang tua kami, anak-anak kami, suami atau istri kami, atau siapapun Bapa yang ada di sekitar kami. Hanya Engkaulah yang mampu untuk menghapuskan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Hanya Engkau Allah yang mampu memulihkan kehidupan kami. Kami hanya bersandar kepadamu Bapa. Kami ini bukan apa-apa tanpa-Mu Bapa. Ampuni kami, ampuni dosa kami Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu layak di hadapan-Mu. Sucikan kehidupan kami dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memanggil Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu cinta-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Kata
Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa Allah telah memberikan keselamatan untuk kita, sehingga kita harus menyadari bahwa setiap harapan kehidupan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari bersama kita lakukan pujian Ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman untuk langkah kehidupan kita. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersama kita nyanyikan pujian Ku Kan Terbang. Sementara ibadah, Cak. Dah. Sementara ibadah. Sehat-sehat, weh.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita membacanya. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, di tepi pantai yang indah ini, karya agungmu bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuatkan kami sekalian Bapa. Taruhkan hikmat-Mu bagi masing-masing kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu, untuk menguatkan kami dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami membuka hati dan iman kami Tuhan. Halo semua. Taruhlah kebenaran-Mu di dalamnya. Demi Kristus Tuhan, firman kebenaran dan hidup. Amin. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Dalam kebersamaan warga gereja Masehi Injili Sanyata Laut, kita memaknai peristiwa kenaikan Kristus ke sorga melalui firman-Nya. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 23. Berbalasan kita membaca firman ini, kaum Adam dan kaum Hawa. Dimulai dari kaum Adam, laki-laki, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Mulai. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jemaat, demikian firman Tuhan. Dapat dengar sedikit sekali laki-laki kan ada baca. Habis DP suara lebih kuat perempuan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana perasaan kita sekarang? Ketika kita tiba di pantai Pananuaring, bagaimana perasaan kita? Ya, senang, penuh dengan sukacita. Kita lihat DP semangat dari tadi pagi luar biasa. Bukan dari tadi pagi, tetapi dari kemarin. Ya, dari kemarin persiapan untuk hari ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perasaan sukacita, perasaan senang adalah perasaan yang normal yang teranugerah oleh Allah untuk kita rasakan, untuk kita nikmati dalam kehidupan ini. Bagaimana perasaan kita jika dalam persekutuan kelompok orang ada baku-baku baik? Sudah pasti kita semua ada dalam keadaan yang baku-baku baik, baku-baku sayang, melahirkan sukacita. Bagaimanakah
perasaan kita jika kita ada dalam saling menopang. Pasti ada kebersamaan, pasti ada persatuan. Bagaimanakah perasaan kita sebagai seorang pelayan ketika menyaksikan bahwa anggota jemaatmu yang dulu malas ibadah, tetapi dia menjadi rajin? Sudah pasti ada kebahagiaan. Perasaan orang tua ketika anak-anaknya berhasil, pasti ada sukacita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengungkapkan rasa sukacitanya, mengungkapkan rasa bahagianya oleh karena keadaan hidup jemaat Efesus. Memang dia tidak ada bersama-sama setelah dia meninggalkan. Dia ada dalam penjara, tetapi dia mendengar berita keadaan jemaat Efesus yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Yang menimbulkan sukacita bagi Rasul Paulus. Yang luar biasa adalah hidup jemaat dalam iman kepada Tuhan sungguh kokoh dan teguh, walaupun mereka ada dalam pergumulan, walaupun mereka ada dalam tantangan. Lebih lagi Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat Efesus mampu mewujudkan tindakan kasih yang nyata bagi sesamanya. Artinya bahwa kasih yang dirasakan, yang diterima oleh jemaat Efesus sanggup mereka teruskan lakukan, tidak hanya sebatas kata-kata, tidak hanya sebatas ungkapan-ungkapan belaka, tetapi mereka mempraktekkan kasih itu dalam hidup sebagai satu persekutuan jemaat. Karena itu kasih yang dilakukan, kasih yang dikerjakan mempersatukan dan mengokohkan persekutuan jemaat yang ada di Efesus. Dasar inilah yang menjadikan Rasul Paulus bersyukur. Ayat 16a, Rasul Paulus tidak pernah berhenti bersyukur. Ya, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Karena orang-orang percaya di jemaat yang imannya kokoh dan teguh. Luapan sukacita Rasul Paulus tidak terbendung, saudara-saudaraku, dan disampaikannya di hadapan Tuhan melalui doa yang dia ungkapkan pada Tuhan. Aku pun selalu mengingat kamu dalam doaku. Rasul Paulus tidak pernah berhenti berdoa untuk jemaatnya termasuk Efesus. Dengan mengerti dan memaknai kata selalu, aku selalu mendoakanmu, itu berarti Paulus berulang-ulang kali mendoakan jemaatnya tanpa henti. Dia tidak pernah melupakan orang Kristen, apalagi yang pernah dia asuh, yang pernah dia layani. Dia ingat betul jemaat yang ada di Efesus. Walaupun jarak memisahkan mereka, Paulus tidak ada di Efesus, tapi dia merasakan kebahagiaan yang dialami jemaat Efesus. Kasih yang selalu menghubungkan mereka, mempersatukan jemaat Tuhan. Di sini kita boleh melihat Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, bagaimana kedewasaan iman menjadi bagian nyata yang menghadirkan sukacita bukan saja bagi jemaat tetapi juga bagi orang lain, dan sukacita yang mengakibatkan ungkapan syukur terus dinaikkan kepada Tuhan. Kita melihat bahwa bagi Rasul Paulus, dia rajin dan setia berdoa
Dan bagi orang percaya itu doa adalah apa bagi kita? Doa adalah apa bagi orang percaya? Nafas. Kalau doa adalah nafas, bagaimana jika kita tidak pernah berdoa? Maka kita menjadi mayat hidup. Toh? Coba tanya pada diri sendiri, berapa kali berdoa satu hari? Masing-masing tanya diri sendiri. Berapa kali berdoa? Berapa kali menjalin hubungan akrab dengan Tuhan? Kalau doa adalah nafas hidup, itu berarti sering dan sesering mungkin itu harus terjalin antara pribadi kita dengan Tuhan. Dalam doanya Paulus, dia meminta kepada Allah supaya ia memberikan roh dan hikmat. Untuk siapa? Untuk jemaat Efesus, untuk orang-orang percaya, supaya mereka terus tumbuh, terus teguh, terus kokoh dan kuat di dalam Tuhan untuk melanjutkan kehidupan, bahkan terlebih menjadi berkat, menyaksikan siapa Yesus, siapa Kristus itu sendiri dalam kehidupan umat. Dia berdoa kepada Allah agar kepada orang-orang percaya, orang-orang yang benar-benar mengenal Yesus Kristus, kepadanya dikaruniakan hikmat. Hikmat bagi kita orang Kristen, Amsal bilang itu adalah kompas hidup. Kompas hidup mengarahkan kita, menunjuk arah kehidupan kita menuju kemana. Salah satu tujuan Yesus naik ke sorga adalah menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Yohanes katakan, menyediakan tempat bagi kita semua di rumah Bapa dalam kekekalan. Salah satu makna dari kenaikan Kristus yang harus kita pahami dan kita mengerti, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat mempunyai pengertian, mempunyai pertimbangan, mempunyai hikmat yang bijaksana untuk kehidupan beriman, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah, mana kehidupan sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus dan mana yang bukan. Ini fungsi kehadiran hikmat bagi kehidupan orang percaya, agar jemaat kuat dan kokoh dalam iman, tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia. Teguh, kokoh dalam imannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kedua, yang kekasih dalam Tuhan, yang Paulus minta yang kedua dari Allah adalah ilham atau wahyu dalam firman yang kita baca tadi. Paulus berharap agar Allah dalam Yesus Kristus, telinganya tidak pernah tertutup untuk mendengar seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Paulus berharap Allah yang mengerti dan peduli dengan kehidupan orang-orang percaya mendengarkan suaranya. Suara itu yang penuh dengan kuasa, kuasa yang diturunkan Allah, menggantikan kehadiran Yesus yang tidak lagi seperti biasa hadir bersama murid-muridnya, tetapi ketika dia naik ke sorga, ada kuasa yang dijanjikan dan itu menjadi jaminan bagi kehidupan setiap orang percaya.
Kuasa itu yang selalu ada dan berbisik dalam kehidupan kita. Sadar atau nyanda Bapak Ibu Saudara-saudara, orang sebenarnya sudah mengalami hal itu. Bagaimana suara itu menghibur kita dikala kita ada dalam duka cita. Siapa yang sanggup untuk menjalani dan memasuki kehidupan yang penuh dengan duka cita? Jika tanpa kuasa roh yang hadir dalam kehidupan kita, kita manusia yang lemah dan berdosa ini tidak sanggup. Suara Allah dalam rohnya adalah suara yang memulihkan kala kita sakit. Setiap kita sakit, pasti kita memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkan saya. Setiap kita sakit, kita rindu untuk dijumpai oleh hamba-hamba Tuhan, dijumpai oleh tim doa untuk mendoakan, untuk bergumul bersama, untuk bermohon bersama. Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkan saya. Yang ada orang sakit kemar doa, Tuhan Yesus kasih mati pak kita. Kita masih mau menikmati kehidupan. Karena itu kalau sakit, siapa yang menyembuhkan? Tuhan yang menyembuhkan. Rohnya yang memulihkan kita. Kalau kita lemah, siapa yang menguatkan kita? Rohnya yang menguatkan kita. Roh yang penuh kuasa dalam hidup, yang kadang-kala kuasanya kita tidak sadari. Kadang-kala orang harap-harap, oh itu gak mujur, oh mujur. Padahal itu adalah tindakan nyata Allah dalam karya rohnya untuk menolong dan mengasihi kita. Suara Allah dalam rohnya yang setia mengingatkan agar kita tidak melakukan kesalahan. Bapak Ibu, kadangkala dalam hidup orang terpancing dengan beberapa hal yang menggiurkan, ya. Tetapi itu sebenarnya adalah hal yang salah di mata Tuhan. Hati ini orang manusia lemah. Saya adalah manusia yang lemah. Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia yang lemah dan terbatas. Kadangkala ada godaan-godaan, ada cobaan yang memancing kita, hampir kita jatuh. Tetapi ada suara yang tiba-tiba mengingatkan kita, jangan, itu salah, itu dosa, itu dilarang Tuhan. Maka tidak jadilah kita berdosa. Tuhan mengingatkan kita, rohnya bekerja bagi kita. Ada suara-suara yang menyampaikan bagimu ada pertolongan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, rencana kita untuk ada di Pantai Pananwarin bukan rencana satu hari. Rencana yang ada sejak penetapan bersama, rencana pembentukan panitia Hari Raya Gerejawi sampai pelantikan dan terencana untuk hari ini orang ada di sini. Apakah itu karena kita? Tidak, saudara-saudara. Tapi roh yang bekerja di hati banyak orang, di hati panitia, di hati jemaat, sehingga kita boleh disatukan di tempat ini. Itu karena roh yang bekerja di hati kita. Roh yang selalu ada, yang selalu mengingatkan kita kerinduan untuk ada di hadapan Tuhan. Roh yang terus bekerja di dalam kehidupan pribadi dan persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita bisa mendengar suara Allah, itu berarti kita dekat dengannya. Amin. Ketika kita mendengar suara Allah, itu berarti kita dekat dengannya. Kita hidup dekat dengan Allah.
19 katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa mana itu? Kuasa Allah yang mengalahkan kematian. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kuasa itu jugalah yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, bukan kuasa lain. Hari ini orang dalam rasa syukur dan sukacita bersama ada di tepi pantai alam ciptaannya, menghayati bersama kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang nyata itu. Kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Kuasa yang dianugerahkannya untuk menyertai kehidupan kita kala dia ada dan duduk di tahtanya di sebelah kanan Bapaknya. Dan kuasa itu yang menyertai orang semua untuk ada di sini dalam sukacita bersama. Dalam firman bagian terakhir dikatakan, segala sesuatu dikalahkan oleh kuasanya. Kematian dikalahkan oleh kuasa kebangkitannya. Dan kenaikannya ke sorga yang kita peringati hari ini mengukuhkan bahwa ia lebih tinggi dari dunia dan segalanya. Ia lebih tinggi dari dunia dan segalanya. Karena itu apapun yang ada di kolong langit ini tidak dapat menandingi kuasanya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya kita bukan apa-apa, tetapi kuasa itulah yang ada dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan kita dan menganugerahkan kita berbagai karya berkat dan kasih. Kalau semua sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, maka itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu menjadi tidak berdaya. Semua ada dalam anugerah Tuhan. Apapun di kolong langit ini tidak berdaya, sebab Dia Tuhan penuh kuasa, berkuasa penuh terhadap langit dan bumi, terhadap sorga dan dunia. Karena itu saudaraku, kalau orang semua yang hadir di pantai Pananuaring ini, jemaat Gemis Eklesia Tahuna, besar kecil tua muda tidak terkecuali, ya, saya percaya yang lain ini ada yang kurang sehat martabat dalam rangka, ya, karena sukacita bersama memang jadi sehat, ya. Sadarkah kita ini juga karena kuasa itu, bukan karena kemauan kita, karena kuasa itu memperkenankan orang ada di sini. Dan kalau memang kuasa itu ada di bawah kaki Kristus, maka apa yang harus kita katakan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, ya. Karena itu dalam iman yang sungguh kepada Dia yang naik ke sorga, mari di hari ini masing-masing kita punya tekad dan harapan untuk mampu mengaktifkan imannya dalam hidup. Sama dengan jemaat Efesus, hal yang kecil tapi melahirkan hal yang sangat besar. Melakukan kasih dalam kehidupan bersama. Nyada cuma sampai dikasih yang pirua, tetapi mau bertindak
berbagi, mengerti dan memahami, peduli dan saling menopang. Sebab kuasanya selalu mempersatukan gerejanya. Amin. Mari kita buktikan iman kita yang datang di Pantai Pananwaring ini karena kenaikan Kristus yang menganugerahkan kuasanya dalam hidup ini. Orang semua harus mampu mengatakan iman dan keyakinan kita yang sungguh kepada Dia yang bangkit dan yang naik ke sorga, yang berkuasa atas hidup ini. Kita pun akan pulang dari sini tetap ada dalam kuasanya itu. Kita pun akan melanjutkan hidup nanti ketika di rumah masing-masing. Kita tidak akan pernah terlepas dari kuasa itu. Kuasanya yang sungguh dahsyat dan luar biasa, yang memperlengkapi kita semua, meneguhkan, menguatkan, memulihkan kita di kehidupan yang masih teranugerah ini. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selamat kita semua untuk mengimani Dia yang naik ke sorga benar-benar ada dan nyata lewat karya Roh-Nya yang kudus yang tidak pernah berhenti bekerja, Roh-Nya yang tidak pernah tidur, cuma orang yang selalu tasono. Ya, tetapi Dia tahu siapa saya, siapa kita. Aktakan imanmu sebagai bagian dari ungkapan syukur kepada Dia yang telah bangkit dan menganugerahkan keselamatan kekal. Amin.